Jadi ceritanya 2 minggu lalu gue udah buat post story di Instagram. Di situ gue dapat banyak banget pertanyaan seperti yang kayak gini, ataupun ada di sebelah sini, ya kan? Ataupun di sini lagi. Nah, di situ banyak banget permasalahan brewing yang memang biasa terjadi di dalam nyeduh kopi, dan itu gue dapatin selama musim-musim mau kompetisi. Nah, hari ini gue akan bantu kalian melihat gambaran secara luasnya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi, yang pertama tentang intensity. Nah, nanti di slide gue selanjutnya yang kedua itu kita berbicara tentang extracting the flavor. Kita ekstrak flavornya tapi dengan intensitas juga yang tepat. Jadi apa? Flavornya perfect. Oke? Yuk langsung yuk. Nah, nomor 1, intensity. Nah, di dalam menyeduh kopi, saya artikan intensity atau intensitas adalah suatu kekuatan rasa yang ada di mulut ketika menikmati kopi. Nah, kalau kalian lihat di sebelahnya itu gue udah listin dari yang paling strong pengalaman gue sampai yang paling weak. Oke? Nah, lanjut ke next selanjutnya. Di sini adalah gue kasih judul How to Find the Right Intensity, atau bagaimana menemukan intensitas yang tepat. Nah, tapi sekali lagi ini balik lagi, ini settingan gue. Kalian bisa dial in sesuai selera kalian, dan sudah gue kasih key-nya di mana aja. Untuk menemukan intensitas, ya kan, atau untuk mendapatkan intensitas, itu ada 4 faktor yang biasanya gue lakuin untuk mendial atau menyeting intensitasnya. Yang pertama itu tentunya brewing time. Nah, brewing time itu favorit gua itu adalah 2 menit 35 detik, finishnya sampai 2 menit 45 detik. Kalau di bawah 2 menit 35 detik biasa itu lebih gentle, delicate, ya kan, sampai 2 menitan. Nah, kalau udah 1:35 itu menurut gua agak thin ya, agak tipis ya. Bagaimana kalau kita pergi beyond 2 minutes 45 second? Let's say it's about 3 minutes, ya kan? Nah, menurut gua 3 menit juga kadang-kadang ideal. Nah, jadi biasanya brewing time itu kan harus cocokkan dari level yang strong sampai yang weak. Kalian suka main di level mana? Nah, tapi Kak, saya nyeduhnya itu sulit gitu, maksudnya mau nyampe 2 menit 45 detik. Nah, ekstraksinya selesainya lebih cepet. Nah, itu biasanya saya mainnya dari intervalnya atau jeda puringannya. Misal kalau 3 kali puring, kalian bisa bloomingnya 40 detik, atau bloomingnya bisa 50 detik, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus tuangan selanjutnya berarti kan per setiap 50 detik untuk dapetin flavor yang balance tuh. Nah, berarti next pouringnya bisa di 1 menit 40. Nah, nanti tercapailah final brewing time yang kalian inginin. Yang kedua adalah rasio. Nah, rasio setelah gue coba-coba, memang gue sendiri suka misalnya let's say 15 gram itu yield terakhirnya 230 gram, berarti 1:15,3. Atau kalau gue mau sedikit lebih delicate, lebih enjoyable, flavor lebih easy to drink, gue akan pakai 1:16. Ya, lihat tipikalnya juga ya, bermain dengan rasio untuk menemukan intensitas yang tepat untuk kalian. Selanjutnya yang ketiga, ini juga penting, ini flow rate. Nah, banyak yang belum tahu mengenai flow rate ini. Mereka pikir semua kettle sama, air yang keluar dari debitnya sama. Malah banyak yang lebih concern tentang berapa tinggi kettlenya. Oke, itu ngaruh. Tetapi yang lebih ngaruh sebenarnya adalah flow rate-nya. Nah, biasanya untuk blooming, kira-kira kalau misalnya kita start dari 0, detik ke 0, itu selesai blooming selalu di 6 detik atau 5 detik. Gitu. Terus untuk puringan kedua, biasanya misalnya nih start puring di 30 detik, akan selesai puringan kedua sekitar di 8-10 detik, berarti 30 di detik ke 38 atau 40. Nah, juga yang ketiga dan keempat biasanya ditambahin 12-15 detik. Jadi let's say kalian mulai start puring di 1 menit 30, itu selesainya di puringan ketiga itu adalah 1 menit 42 sampai 1 menit 45. Nah, cobain ya. Tuh, kalian cobain bermain dengan flow rate ini. Nah, yang keempat kita ngomong grind size. Grind size ini kompleks luar biasa, tetapi salah satunya adalah grind size ini untuk meningkatkan ekstraksi, dan yang pada bersamaan juga dia bisa meningkatkan
ya kan, intensitas. Tapi karena ini kita bahas intensitas, jadi di sini grand size ini adalah untuk meningkatkan intensitas gue berbicaranya ya. Oke, jadi bagaimana untuk meningkatkan intensitas adalah salah satunya adalah juga dengan cara menghaluskan, atau kalau inginkan intensitasnya terlalu strong, kalian bisa kasarin. Nah ini yang selalu gue bilang ya kan, intensity itu bisa di dial, atau kalau di kita dengerin musik itu volumenya itu ada di grand size. Semakin halus semakin keras, semakin kasar semakin lemah. Jadi how to find the right intensity itu dari 4 faktor ini. Kalian coba, pasti kalian sudah bisa membuat flavor lebih harmonis. Next, ini agak lebih kompleks ya kan. Kita berbicara tentang extracting flavor. Nah, dalam extracting flavor itu kita dari yang under sampai yang paling over. Di sini gue udah buatin kategori-kategorinya. Bagaimana kita bisa merelate sesuatu ini udah bener atau enggak? Gue tahu susah banget jelasin. Oh ini bener atau ini kayak begini ini. Tapi yang pasti, kalau kalian menginginkan seduhan kalian itu wanting more flavor, gue kayak bisa keluarin lebih nih. Berarti kalian cenderung itu karena ekstraknya under. Tapi kalau balance, pertama kali sip very enjoyable, harmonious, sweet, clean, itu berarti kalian udah intensitasnya tepat, extracting flavornya juga tepat. Nah, yang terakhir, kalau misalnya too much, minum, oke, kalian bisa bilang enak, tapi kalian nggak bisa ngabisin. Itu berarti masih ada yang over sedikit, too much. Baik itu dari intensitasnya, ataupun baik dari bagaimana kalian nge-pull flavornya. Nah, jadi dari under sama over. Nah, bagaimana sih kita mengeluarkan ya? Gue lebih sukanya mengeluarkan rasa dari potensi kopi tersebut. Memang pertama ada grand size. Tapi grand size ini bukan menjadi patokan, grand size halus selalu pengen bener, kasar selalu pengen bener. Grand size ini akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan dari biji kopi tersebut atau stylenya si roaster. Nah, stylenya si roaster akan mempengaruhi yang kita namakan window ekstraksinya. Nah, dari grand size kasar sampai halus inilah kita menemukan window yang tepat bagaimana untuk mengeluarkan rasa yang ada di kategori enjoyable ini. Acidity-nya subtle, clear flavor, aromatic, clean and long finish, mouth feeling, ripe, fruitsnya tuh ripe banget, terus kompleks. Nah, itu kalau kalian dapat, ya kan. Jadi grand size-nya itu sudah tepat, jangan dirubah-rubah. Nah, memang grand size ini ada pengaruh dari sweet spot dari merek grinder tersebut. Misalnya kalau kalian udah biasa di Latina 4,5 atau 3,5, ya udah, berarti udah di situ grand size-nya. Nggak apa-apa, don't worry. Ada banyak faktor lain yang kalian bisa ulik. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya kalian udah menemukan grand size yang tepat, kalian harus menemukan juga thermal energinya. Mau ngeluarin flavornya, kekuatannya juga harus pas, ya kan. Coba kalau mau ngeluarin jus jeruk, ngeresnya cuma pelan-pelan, ya nggak keluar-keluar, mau sejam juga bro, gitu kan, ya kan. Nah, jadi temperature-nya harus tepat. Bagaimana? Ya gua rasa kalian udah ngerti kan, DNT, density and temperature. Ya, itu adalah topik yang gue bahas waktu gue di Brewers Cup 2020. Gue rasa melalui itu kalian banyak kenal gue, karena dari teori itu gue banyak sharing. Basically, temperature itu kalian bisa dapat dari bagaimana mengukur berat densitas suatu kopi. Kalau dia makin berat, ya otomatis bijinya makin banyak, tenaganya perlu lebih gede. Tapi, kalau densitasnya rendah, bijinya lebih ringan, ya ekstraksinya, energinya jangan terlalu gede-gede juga gitu. Bitter bro. Oke, ya. Jadi kalian bisa cek postingan di Instagram. Gue ada 2 kali post tentang DNT, kalian bisa pelajarin. Jadi untuk extracting flavor yang kedua adalah temukan suhu yang tepat. Nah, yang ketiga adalah pouring percentage. Ini kalian perlu tahu. Ini gue juga ada memang pernah share waktu musim-musim corona karantina itu. Waktu gue di Jakarta, gue ada buat videonya tentang presentasenya berapa persen. Tapi basically, semakin kalian misalnya kalian dalam satu puringan itu kalian 4 kali puring atau 3 kali puring deh. Yang pertama blooming, ya kan, terus first sama third pour. Nah, bagaimana kalau misalnya pertama 40 mili, 100 mili, sama 230. Kalian rubah ke 50 mili, 150 mili, sama 230. Itu beda banget flavornya. Spektrum flavornya bakal berubah. Terus gimana kalau misalnya aku rubah 30,
70, 230. Itu juga bakal berubah. Tapi garis besarnya adalah semakin banyak puringannya di belakang, maka dia tactile bodinya lebih berat. Semakin banyak puringannya di depan, acidity, clarity flavornya itu lebih jelas. Tapi awas, jangan kebanyakan juga, bodinya kosong. Jadi temukan ya pouring percentage yang ideal untuk kalian, karena itu banyak faktor. Pertama, style roastingan, air itu berpengaruh banget. Jadi silakan ngulik. Lanjut, rasio. Nah, di rasio, apa peran rasio dalam extracting flavor? Terkadang kalau rasionya pendek, flavornya tuh agak kurang bulat. Pernah nggak ngerasain kayak flavornya tuh nanggung? Ini peach tapi kayak peachnya buntung gitu, kayak dikit lagi tuh kalau dia ada aromatiknya yang di ujung aja yang dari si peach keluar nih, atau ada aroma dikit yang apel ditinggal hidung itu keluar, wah ini bisa jadi red apple banget. Nah itu bermainnya dengan rasio. Kalau rasionya panjangnya pas, kalian mengoptimalkan ekstraksinya full. Tapi gimana kalau kepanjangan? Ya sama kayak meras jeruk. Kalau kelamaan kekuatan, ya jadinya apa? Rasa orange peel-nya atau rasa pahitnya gitu, astringensinya kelat banget, nggak enak kan? Gitu. Tapi kalau terlalu pendek juga, kayaknya ada bisa lebih nih flavornya, bisa lebih nih gitu ya kan? Nah itu berarti kalian rasionya boleh panjangin. Nah jadi itu peran rasio dalam extracting flavornya. Nah terus lanjut ke agitation teknik dan juga pattern teknik. Nah I have to say ya kan, dua faktor terakhirnya adalah pengalaman pahit yang gue pelajari. Jujur gue pada saat kompetisi sering banget open service gue skornya fantastis, bagus, iya kan. Tetapi memang di satu sisi konsistensi itu juga PR. Kalau gue nonton video gue yang sebelum-sebelumnya, ya kan, itu ada juga di YouTube. Mereka ada post resmi, rilis. Gue bandingin pattern nomor 1 sama cara gue agitate atau pouringnya, speednya, muternya. Round pertama sama kedua tuh beda. Yang kedua itu gue somehow, ya karena waktu itu gelas gue pecah, yang gue pakai gitu, jadi gue harus pakai backup gelas. Jadi mungkin di situ gue lebih nervous, ya kan, karena gue tampil dengan tidak optimal. Jadi somehow pouringan gue itu agitasinya tuh lebih cepat. Agitasi terlalu kuat, flavornya tuh butek. Jadi transparansinya kurang, ya kan. Bagaimana menemukan teknik pouring patternnya, itu gue juga ada buat video di Instagram, kan bisa cek. Terus juga bagaimana agitasi. Nah agitasi ini yang benar-benar membedakan brewers yang pengalaman, maksudnya yang di level top dengan brewers yang biasa aja. Nah gue mau kalian bisa improve dan gue share ini. Nah agitasi itu yang sangat membedakan barista si A, si B, si C, si D. Banyak banget bilang, gue lebih suka ya kalau ke coffee shop ini si barista ini yang buat, barista itu yang buat. Nah itu bedanya, stylenya adalah teknik agitasinya. Yang jelas makin halus, flavornya bakal makin keluar, makin panjang. First sip, second, dan third sip, dari pertama masuk intensity sampai tengah sama aftertaste-nya juga itu bakal enjoyable banget. Nah itu kuncinya ada di teknik agitasinya. Jadi kalian pelajarin antara yang muternya cepet, sedang, sama lambat banget. Itu kalian coba sendiri di rumah dan kalian akan terkesima dengan hasilnya. Terus juga ada pattern teknik. Key-nya adalah kalau kita banyak pouring tengah aja itu lebih ke sweet, tactile, ya kan, karena kan wajar endapan yang paling tebal itu ada di tengah. Tapi kalau kalian makin ke pinggir, karena dia surface, ya V60 ya, surface-nya ini terlalu dangkal. Jadi kalau kena air dikit tuh kayak boom, kayak apa ya, ada efek hantar baliknya gitu. Jadi lebih kayak ke agitate gitu. Nah itu kalau kalian banyak di pinggir itu lebih ke acidity sama dryness sama bitterness gitu. Jadi to find the perfect pattern itu juga kalian harus latihan gitu. Ada yang spiral, ada yang mungkin dalam lingkaran dalamnya mungkin 3 kali, terus baru di luar sekali aja. Nah itu gua serahkan kalian ulik sendiri. Yang jelas gua udah kasih kata kunci. Gua mau kalian bisa improve dan menemukan your perfect cup of coffee. Subscribe dan juga follow di Instagram Instinct. Di situ nanti kalian kasih komen dari video ini kalian mendapetin apa dan gue udah coba hasilnya apa. Gue akan bagi-bagi coffee untuk kalian di bulan Desember. Karena bulan Desember bulan-bulan yang gue paling seneng banget, dan juga ini penghujung tahun. Jadi gue akan merayakan ini bersama kalian. Oke guys, thank you banget. Ditunggu komen-komennya. Ciao.